Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sehat, jumpa lagi bersama kami dalam acara podcast Rumah Sakit Abdul Muluk. Sehat bareng yuk. Pada kesempatan kali ini kita mau bahas mengenai benjolan di lipatan paha pada anak. Telah hadir di tengah-tengah kita seorang narasumber yang sudah pasti tentunya dokter spesialis yang profesional di bidangnya. Beliau adalah Dr. Nurul Azizah Bustam. Selamat pagi dokter. Nah, dok, sebelum saya perkenalan dulu, saya mau menyapa penonton live streaming kita dulu di rumah. Nah, bagi sahabat sehat di rumah boleh mengikuti podcast kita sampai dengan selesai. Apabila ada pertanyaan, boleh ketik di kolom komentar. Nanti di akhir sesi diskusi akan saya bacakan dan akan dijawab langsung oleh dokter narasumber kita pada pagi hari ini. Nah, dok, sebelum kita ke topik, mungkin boleh perkenalan dulu nih, dok. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun, ya bun, pada sahabat sehat, ya. Perkenalkan saya Dr. Nurul Azizah Bustam. Saya dokter spesialis bedah anak yang berpraktik di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Abdul Muluk. Oke, Ya. dok, kalau mau ketemu dokter Nurul di poli reguler hari apa nih, dok? Oke, saya ada di poli reguler di poli bedah anak di hari Jumat dan hari Sabtu. Kalau untuk poli eksekutifnya? Poli eksekutif Senin sampai Jumat ya, Senin sampai Kamis. Oh, Senin sampai Kamis. Dan tetap untuk sahabat sehat di rumah, kalau mau ke poli eksekutif menghubungi H-1 yang ada tertera di poli eksekutif. Nah, dok, langsung aja nih dok, kita ke topik. Nah, pertanyaan pertama dok, mengapa topik ini penting dok untuk kita bahas? Oke, jadi topik ini kemarin sama-sama kita pilih ya, gitu. Topiknya tentang benjolan di lipat paha anak. Jadi karena saya bedah anak, jadi kita batasi usianya pada anak-anak. Nah, karena kejadiannya cukup sering, Mbak. Jadi kejadiannya cukup sering, terus variasi sebabnya juga banyak dan bisa terjadi pada rentang usia yang jauh gitu, bisa pada bayi, anak kecil, anak dewasa maupun pada remaja. Jadi kita pilih karena mungkin bapak ibu, ayah bunda, mama papa gitu ya, sahabat sehat sekalian, ada anaknya atau saudaranya yang mempunyai keluhan serupa. Oke, dok, dokter tadi kan ngomong kalau dibatasi nih umurnya, itu biasanya bedah anak itu untuk usia berapa, ke range berapa itu dok? Ya, kita mengikuti kriteria dari WHO ya, jadi kurang dari 18 tahun. Jadi dari usia 0 hari bayi yang baru lahir sampai dengan usia 18 tahun. Oke, 0 sampai 18 tahun ya dok. Oke. Nah, penyebab benjolan itu sendiri pada lipatan paha pada anak itu apa aja nih dok? Oke, nah karena pada anak ya, jadi ada beberapa kemungkinan. Pertama, bisa dia merupakan kelainan bawaan atau kongenital. Jadi karena dia fase, apalagi kalau bayi ya, karena baru lahir, jadi mungkin saja itu merupakan kelainan bawaan. Yang mana kelainan bawaan itu awalnya bisa jadi normal, harusnya menghilang atau menutup, ini tetap ada. Nah, itu jadi merupakan sebuah kelainan. Atau yang kedua, bisa merupakan sebuah proses infeksi. Atau yang ketiga bisa merupakan sebuah tumor gitu ya. Contohnya apa? Nah, kalau untuk yang kelainan bawaan yang paling sering ya, itu adalah hernia. Kalau orang dewasa mungkin taunya turun bero gitu ya. Hanya mungkin di sini perlu saya sampaikan bahwa hernia pada anak itu prosesnya berbeda dengan hernia pada orang dewasa. Kalau hernia pada anak ada saluran yang harusnya menutup gitu waktu dia lahir, namun hingga anaknya tumbuh tidak kunjung menutup, sehingga ada bagian atau organ dari dalam perut, misalnya usus kah, lemak kah, yang
atau bahkan kalau di perempuan bisa ada indung telurnya yang ikut masuk ke dalam saluran tersebut. Yang kita khawatirkan kalau ada yang nggak bisa masuk lagi, nah itu mungkin jadi terjepit gitu di salurannya. Atau bisa juga kalau pada anak laki-laki karena punya buah zakar ya, ada buah zakar yang harusnya sudah turun ke kantung kemaluan, belum turun gitu Mbak. Jadi disangkanya hernia, padahal buah zakar yang belum turun. Kalau proses infeksi contohnya apa ya? Misalnya seperti bisul gitu, atau kelenjar getah bening yang membesar karena dia ada infeksi di tempat lainnya sebagai respon gitu. Atau memang benjolan tumor, entahkah misalnya memang tumor padat atau tumor kista gitu. Jadi nanti perlu konsultasi lebih lanjut sama dokternya. Ya, oke, penyebab umumnya tadi adalah selain kongenital, salah satunya juga dari faktor infeksi ya dok ya. Iya. Nah dok, apakah semua benjolan itu berbahaya dok? Oke, jadi kembali lagi tadi yang harusnya atau normalnya mah rata-rata pada anak-anak tidak ada. Kalau dia ada berarti tidak normal. Kan kadang orang tua suka nanya, dok, jadi ini nggak apa-apa, kan suka gitu ya. Nah, jadi ya apa-apalah gitu, karena harusnya nggak ada gitu. Hanya ada yang sifatnya dia ringan, ada yang sifatnya berat. Kalau tumor ya mungkin ada yang jinak, ada yang ganas gitu ya. Tapi ini mungkin ada yang dia ringan, ada yang ganas. Tentu harus segera dikenali ini sebabnya apa. Jadi jangan sampai nanti terlewat. Kita mengenalinya sudah terlambat, jadi malah timbul komplikasi. Gitu. Oke, ada yang ringan dan ada yang berat. Oke, dok. Nah, bagaimana dok kita membedakan benjolan yang normal atau abnormal? Oke, karena normalnya nggak ada, jadi rata-rata memang dia tidak normal. Hanya apakah ini jenisnya gawat atau tidak. Gitu. Kalau nanti mengarahnya kepada hernia gitu ya, pada fase awal tuh memang dia hilang timbul aja gitu Mbak, dan anaknya nggak ada gejala, tidak nyeri, main seperti biasa, kemudian makan biasa, keluhan saluran pencernaan juga nggak ada. Hanya mungkin menurut orang tua kadang-kadang suka ada yang nongol aja dok. Kalau anaknya habis menangis atau bayinya habis buang air besar gitu, ngeden, atau anaknya habis aktif lari seharian, suka ada yang nongol. Kemudian nanti kalau tidur hilang gitu, tuh gejalanya istilahnya kita masih bilang masih bisa keluar masuk, masih aman. Tapi ketika itu terlupa atau terlewatkan, seringkali anak itu benjolannya jadi susah masuk. Kalau usus yang kejepit, jadinya biasanya anak pasti akan merasakan nyeri. Nyeri, kemudian karena usus terjepit jadi kadang muntah-muntah gitu ya, kembung, susah BAB. Nah itu kalau sudah kejepit tentu ususnya sudah ada cedera. Nah, tentu jadinya yang tadinya ringan jadi tidak ringan lagi gitu, jadi lebih berat. Bahkan ada resiko ususnya sampai busuk misalnya gitu ya, sehingga harus dipotong. Jadi kan pengenalan lebih awal tentu akan lebih baik. Lebih baik. Pada dasarnya benjolan itu tidak ada yang normal ya dok ya, berarti hanya saja jenisnya apa nih? Berat ataukah sedang, bisa juga ringan. Oke dok. Untuk ciri-cirinya sendiri itu dok, benjolan yang perlu diperhatikan oleh orang tua itu apa dok? Oke, kalau tadi tentang hernia ya, gitu. Tentang hernia, anggaplah yang pertama ceritanya hernia dulu nih, karena lumayan banyak, lumayan sering.
hernia ini bisa terjadi di anak perempuan, bisa terjadi di anak laki-laki. Walaupun mungkin lebih banyak pada anak laki-laki ya. Gitu. Ciri-cirinya itu tadi ada benjolan yang hilang timbul atau keluar masuk. Kadang ada, kadang enggak gitu. Kan harusnya enggak ada ya gitu. Bisa di kanan, bisa di kiri, bisa di kedua-duanya. Perempuan pun sama. Bisa di kanan, bisa di kiri, bisa di kedua-duanya. Jadi kalau ada keluhan seperti itu, usahakan sebelum timbul keluhan lain gitu. Jangan karena tapi anaknya anteng, betul, anaknya nggak ada keluhan nih, makan masih bisa, main masih aktif. Justru sebelum timbul gejala lain, segera dikenali. Kemudian kalau untuk buah zakar tadi ya, anak laki-laki, orang tua juga harus waspada. Gitu. Kadang-kadang dikenali waktu mandiin anaknya nih, waktu bayi nggak ada satu misalnya gitu, atau nggak ada dua-duanya belum ada. Nah itu sahabat sehat, ayah bunda sekalian nggak usah panik, karena pada bayi baru lahir sering kita dapatkan buah zakarnya memang belum di kantungnya. Gitu. Kebanyakan itu bisa turun sendiri sampai usia 6 bulan. Jadi nggak usah diapa-apain, jangan diurut-urut, jangan sakit nanti anaknya ya. Gitu. Jadi kebanyakan bisa turun sendiri tanpa tindakan khusus. Kalau sudah 6 bulan buah zakar belum turun, itu kita harus waspada. Jadi sahabat sehat bisa membawa anaknya untuk konsultasi ke bedah anak, ke dokter anak gitu ya, untuk di screening dulu, dievaluasi nih. Karena kalau untuk buah zakar ada golden periodnya. Jadi karena kan itu organ yang nggak bisa diganti ya. Gitu. Allah udah cuman kasih 2, ya udah 2 itu. Gitu. Jadi kalau menurut konsensus atau kesepakatan, golden periodnya adalah sampai usia 12 bulan. Jadi sebaiknya di usia 12 bulan itu sudah terkoreksi, artinya buah zakarnya sudah berada di dalam kantung kemaluannya. Kemudian nanti memang tindakannya operatif, iya. Tapi gimana dong kalau ketahuannya udah lebih dari 1 tahun misalnya gitu ya? Bener dong. Nggak apa-apa. Lebih cepat lebih baik gitu. Kadang karena menurut orang tua juga nggak ada nyeri nih, tapi udah tahu sebenarnya kalau buah zakarnya hanya ada 1, misalnya yang kanan saja gitu. Yang kirinya memang nggak pernah turun dan nggak pernah nyeri gitu. Suatu waktu anaknya pubertas misalnya, atau bisa juga pada periode bayi gitu, anaknya kesakitan, pokoknya nangis, rewel, atau anaknya bisa mengeluh nyeri tiba-tiba aja. Atau kadang anak lakinya pokoknya bangun tidur langsung sakit gitu. Tiba-tiba terus kok kayaknya nyeri sama agak benjol ya di lipat pahanya gitu. Mungkin awalnya kita curiga baik dari keluarga atau dari dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat, jangan-jangan hernia nih gitu ya. Pas kita evaluasi, ternyata buah zakarnya memang tidak ada 1 di kantungnya. Berarti jangan-jangan yang tadi bengkak itu adalah buah zakar yang terpuntir. Nah itu justru lebih bahaya lagi, karena kalau buah zakar terpuntir nggak dapat aliran darah nih, karena yang terpuntir kan pembuluh darahnya kan nggak. Jadi malah justru beresiko rusak buah zakarnya. Ada yang bahkan sampai busuk atau mati gitu, jaringannya udah rusak, udah hitam, hingga akhirnya harus diangkat, dibuang. Kan sayang gitu. Padahal masih bisa kita pertahankan kalau kita bisa kenali lebih awal gitu. Jadi buat ayah bunda nih yang anak-anaknya masih sering misalnya dimandikan gitu ya, boleh deh sambil screening. Ada nggak kalau dia nangis habis pup ada yang benjol? Atau buat yang anak laki-laki, apakah buah zakar kanan dan kirinya
sudah berada di kantung kemaluan atau belum. Gitu. Kalau melewati usia tadi, segera bawa ke bedah anak atau ke dokter anak. Gitu. Bisa. Oke, baik sahabat sehat, seperti itu ciri-ciri yang sudah disebutkan dengan Dokter Nurul. Berarti kalau sudah ada ciri-ciri itu, segera konsultasi aja ya dok ya, ke bedah anak, jangan menunggu keluhannya bertambah. Oke dok, ada nggak dok faktor pemicu dari timbulnya benjolan itu? Oke, kalau yang sifatnya kongenital, biasanya memang terkait pertumbuhan anaknya. Faktor keturunan mungkin ada, tapi bukan berarti bapaknya ada, anaknya pasti hernia misalnya. Enggak. Tapi mungkin ada faktor risiko kecenderungan mungkin saja. Tapi utamanya adalah perkembangan dari anaknya. Seperti tadi yang salurannya harusnya menutup, mungkin belum menutup. Kalau untuk buah zakar tentu juga kompleks ya, karena terkait dengan hormon, terkait dengan mungkin jumlah hormonnya yang kurang, atau kadang hormonnya cukup, cuman reseptornya, artinya badannya tidak bisa mengenali gitu ya, yang kurang, sehingga kurang efektif begitu, sehingga hasil akhirnya tetap buah zakarnya belum turun. Kemudian kalau kelainan bawaan, kita juga harus evaluasi, adakah penyertanya, artinya teman-temannya nih. Karena kan kalau bawaan itu proses terjadinya saat di dalam tubuh, di dalam kandungan ibu ya. Jadi bisa saja kelainannya tidak hanya satu, tapi ada temannya. Misal buah zakarnya nggak ada nih dua-duanya di kantungnya, kerabanya dua-duanya dilipat pahanya gitu ya, di area selangkangan kalau orang awam mungkin umumnya pahamnya. Nah itu juga kita harus lihat apakah kelaminnya atau dalam hal ini penisnya gitu ya, kelaminnya itu juga normal atau tidak, karena ada kelainan yang sifatnya sindrom. Jadi gak cuma satu, dia ada teman-temannya yang lain. Kalau kata orang umum mungkin disunat jin gitu ya, suka ada ya orang awam yang seperti itu gitu. Mitosnya ya dok. Mitosnya, padahal kayaknya bukan ya, hanya memang kelainan bentuk kelaminnya tidak seperti pada umumnya. Nah itu juga harus menjadi perhatian agar supaya bisa kita kenali lebih awal. Atau kalau untuk yang sifatnya tumor, anak jarang ya, karena dia paparan terhadap zat-zat karsinogen tentu tidak selama orang dewasa ya. Kalau orang dewasa mungkin udah kena zat paparan karsinogennya lebih lama usianya gitu. Jadi biasanya kalau anak-anak memang kelainan daripada pertumbuhan sel. Mungkin yang bisa kita cegah adalah kalau yang sifatnya infeksi, seperti tadi ya, abses atau bisul isi nanah yang banyak, biasanya terkait infeksi, bisa lokal, artinya ada luka di daerah situ yang kemudian terinfeksi. Tentu menghindarinya adalah kita menjaga higienitas area, kan di situ ada kemaluan, ada anus juga ya, dubur gitu. Jadi memang area lembab yang misalnya anaknya juga pakai diapers gitu ya, sebut merek pakai diapers gitu yang popok gitu, tentu harus dijaga higienitasnya supaya tidak ada infeksi yang masuk. Atau kelenjar getah bening yang terinfeksi. Kalau kelenjar getah bening kita memang normalnya punya, dan itu normal. Begitu ada infeksi, biasanya akan merespon, dia akan membengkak. Infeksinya reda, harusnya bengkaknya hilang. Tapi kadang-kadang ada yang infeksi jalan terus.
Nah itulah sahabat sehat bisa membawa ke dokter, karena seperti tadi pertanyaannya, apakah semuanya harus diobati gitu, atau apakah semuanya harus dioperasi gitu kan? Nah kalau dia bisa diobati dengan apa ya, nanti ada dokter akan memberikan obat-obatan terkait infeksinya dan reda, tidak perlu tindakan operasi. Tapi kalau sudah jelas dia ada nanah, ada apa gitu, memang harus dibersihkan, nanahnya harus dibersihkan. Jadi mungkin ada tindakan lebih lanjut. Gitu. Adakah dok perbedaan benjolan pada anak laki-laki dengan anak perempuan? Oke. Pertanyaan berikutnya. Secara umum yang mungkin paling membedakan adalah tadi, karena kalau anak laki-laki ada buah zakar ya, jadi itu harus kita singkirkan, karena nyeri tiba-tiba pada lipat paha atau pada kantung kemaluannya di anak laki-laki itu merupakan suatu kegawatan. Itu gawat darurat, jadi nggak bisa kita anggap biasa. Sepele ya dok? Sepele, nyeri tiba-tiba pada kantung kemaluan anak laki-laki itu harus segera ditangani, karena kita harus menyingkirkan apakah ini infeksi saja atau buah zakarnya kepuntir atau yang lainnya. Karena kalau buah zakar kepuntir itu ada hitungan jamnya, yang tadi kita nggak bisa ganti ini buah zakar gitu. Ada golden period ada tadi golden ya, period, kata dokter. betul sekali gitu. Jadi kalau sudah kita bisa menyingkirkan, oh ini mah nggak ada yang kepuntir, buah zakarnya aman, tentu kita lebih aman. Kalau untuk anak perempuan, lokasi benjolannya juga mirip-mirip ya, sama gitu. Hanya mungkin apa nih, kalau memang hernia yang masuk, mungkin kadang-kadang indung telur bisa ikutan masuk. Kalau yang lainnya sisanya mungkin sama seperti usus ya, lemak di perut, itu mirip dengan anak laki-laki. Kalau infeksi sama sih, kalau infeksi atau tumor atau apa sama. Oke. Nah dok, kapan nih orang tua harus cepat membawa anaknya ketika untuk memeriksakan benjolan itu? Ketika ada benjolannya. Oh jadi nggak usah bertele-tele, langsung Iya. aja ya dok ya? Oke. Dok, apakah pada normalnya benjolan akan hilang sendiri dok, atau harus ada tindakan operasi? Oke. Kembali lagi apa sebabnya? Ya, jadi karena sebabnya itu bervariasi, tentu perjalanan penyakitnya pun akan berbeda. Kalau tadi karena hernia ada lubang yang nggak nutup, mungkin jadinya sifatnya hilang timbul. Karena hilang timbul, kadang-kadang udah nggak nongol lagi, misalnya gitu. Yeah. Terus kan anaknya terus-terusan pakai popok, atau anaknya aktivitas biasa tidak ada keluhan. Pas lagi mandi, pas lagi nggak nangis nih, nggak nongol kan. Yeah. Tapi mungkin pas saat anaknya sedang nangis, sedang mengedan, pakai celana nggak kelihatan, padahal nongol timbul benjolannya. Tapi karena nggak kelihatan, menurut orang tua nggak ada nih gitu. Jadi disangkanya sudah hilang, padahal ada. Jadi pemeriksaan untuk keluhan pada lipat paha memang harus diperiksa dengan kondisi dibuka, baru kita bisa kelihatan. Kadang-kadang kalau pasiennya sudah agak besar, malu ya diperiksa dokternya gitu, wajar itu kan, namanya udah paham tubuhnya ya, tapi itu harus diperiksa. Kadang waktu diperiksa dokter, benjolannya sedang tidak ada. Kalau anaknya udah besar gitu, kadang kita suka minta untuk mengedan gitu ya, seperti tiup-tiup balon, supaya nanti kelihatan benjolannya timbul lagi atau tidak. Atau kalau bayi, anaknya memang nangis gitu, jadi
baru kita bisa evaluasi. Nah, kalau yang infeksi atau tumor dia tidak akan hilang timbul, akan ada terus gitu. Tadi pertanyaannya kapan? Apakah Harus semua dioperasi? benjolan harus dioperasi? Biasanya nanti kita perlu keterangan, jadi dokter akan menanyakan beberapa pertanyaan nih kepada Bapak Ibu sahabat sehat yang membawakan anaknya atau saudaranya berobat. Biasanya sejak kapan gitu ya, ini dari kapan nih benjolnya, kemudian ukurannya membesar atau tidak, kemudian jadi yang tadinya lembek lunak jadi keras, yang tadinya merah nggak merah jadi merah, yang tadinya nggak nyeri jadi nyeri. Itu tentu harus diobati. Tapi apakah semuanya harus dioperasi? Kembali tadi, sebabnya apa? Kalau sebabnya adalah infeksi, maka infeksinya kita tangani dulu gitu. Kecuali udah infeksi yang udah lanjut ya, yang tadi udah jelas nanah banyak, isi nanah tentu harus dibersihkan, dikeluarkan, dibersihkan. Tapi kalau sebabnya adalah seperti hernia, sebabnya adalah buah zakar yang belum turun, sebabnya adalah ke arah tumor, tentu itu memerlukan tindakan operasi. Mungkin satu yang mau saya sampaikan pada sahabat sehat, tindakan operasi itu tentu ada risikonya, gitu ya. Ada risiko medis karena bukan sesuatu yang bebas resiko lah ya kita tapi kita akan pertimbangkan untung rugi dari sebuah tindakan. Kalau suka nggak tega kan kadang-kadang gitu ya, udah waktunya udah disarankan operasi karena kita punya period seperti hernia itu sebenarnya tidak ada waktunya, ditunggu Bu sampai usia 5 tahun nanti hilang sendiri, enggak, karena kejepit usus itu bisa terjadi kapan saja. Ada bayi umur 20 hari hernia udah kejepit ususnya. Ada anak yang sampai umur 10 tahun nggak pernah kejepit ususnya gitu. Orang tuanya tahu Dok dari usia 1 bulan sudah benjol gitu, tapi nggak pernah kejepit. Itu ya alhamdulillah, artinya rezeki anak tersebut tidak pernah kejepit. Tapi ada ya bayi yang usia masih hitungan hari sudah terjepit karena range usianya terlalu luas gitu ya. Maka sifatnya adalah as soon as possible, lebih cepat lebih baik, karena kita usahakan jangan sampai keburu kejepit. Nah itu karena resikonya menjadi lebih tinggi. Jangan khawatir gitu, tentu pemeriksaan sebelum operasi itu kita akan periksa menyeluruh. Di Abdul Muluk pun kita akan kolaborasi antara dokter bedah anak, dokter anestesi atau biusnya gitu ya, dengan menyesuaikan kondisi pasiennya gitu. Jadi juga dengan kemajuan teknologi, kemajuan alat gitu. Jadi tentu kita bersama-sama ingin melakukan tindakan yang aman untuk pasien. Ya, jadi gitu ya Dok ya. Belum tentu semua benjolan dioperasi. Betul. Di screening dulu nih terlebih dahulu dan dilihat faktor penyebabnya apa. Oke. Nah Dok, ada nggak nih Dok cara untuk mencegah terjadinya benjolan, atau hanya benjolan ini hanya kondisi yang kebetulan saja terjadi? Oke. Karena saya beda anak ya, jadi banyaknya ketemunya dengan kondisi-kondisi yang bawaan gitu. Hingga saat ini belum ada satu faktor saja atau single faktor gitu yang menyebabkan ini menyebabkan hernia sehingga nanti bundanya saat hamil harus begini gitu, enggak. Hingga saat ini kelainan bawaan itu multifaktorial, sehingga untuk sahabat sehat bunda nih yang sedang mengandung jangan stres dulu. Yang penting kondisi ibunya sehat, insya Allah kondisi anaknya sehat.
penting bundanya happy, insya Allah bayinya juga happy. Betul, karena pasti akan berpengaruh, ya kan. Stres pada ibu itu pasti akan berpengaruh. Nah, sehingga kita usahakan bahwa ibu, bunda, mami, mama sekalian itu saat kehamilannya dalam kondisi sehat. Jangan lupa kontrol ke dokter kandungan di Adnul. Nah, kita kan juga di sini ada feto maternal ya. Jadi itu juga bisa sambil screening apakah ada kelainan bawaan lainnya. Tentu nanti Bapak Ibu bisa sekalian konsultasi. Ada yang bisa diketahui saat kehamilan, ada yang ketahuannya saat lahir ya. Nanti beliau-beliau lebih jago. Nah, itu untuk kongenital ya. Nah, kalau untuk infeksi ya tentu intinya pada prinsipnya kondisi anaknya harus sehat, harus fit. Jadi kalau ada kuman, ada virus, bakteri masuk, parasit masuk, badannya cukup kuat gitu supaya bisa langsung mengeliminasi kumannya gitu. Kalau pembesaran kelenjar getah bening itu juga nanti karena merupakan sebuah respon tubuh ya, juga kita harus evaluasi apakah pembesaran kelenjar getah beningnya itu karena infeksi atau karena tumor. Nanti tentu akan ada pemeriksaan lanjutan ini ke arah mana ya, tapi kalau infeksi tentu lebih ke arah imun, higienitas seperti itu. Oke, nah dok, mungkin ada pesan dari dokter bagi orang tua di rumah yang sedang cemas nih anaknya sedang mengalami benjolan. Oke, yang pertama jangan panik, itu dulu aja. Jangan panik, tapi juga jangan dianggap hal kecil. Jadi tetap membawa periksakan anak-anak yang memiliki keluhan tersebut ke dokter terdekat di dekat rumahnya dulu juga di nggak kota apa-apa. Ayah Bunda Ya, ayah bunda sekalian. Kemudian nanti agar supaya dapat di screening, misalnya bisa dibawa ke puskesmas, dibawa ke klinik, dibawa ke rumah sakit terdekat. Kemudian nanti apakah diarahkan ke dokter anak atau ke dokter bedah anak. Berikutnya saran saya untuk tidak mencari atau melakukan pengobatan mandiri. Misalnya kalau ada bisul yang besar, jangan dipecahkan sendiri. Kan karena ada pakai jarum pentul ya kan, iya. Kalau zaman dulu ya nggak tahu zaman now ya. Untuk tidak melakukan hal tersebut, nanti khawatirnya justru infeksinya makin menyebar atau makin parah gitu. Yang misalnya lagi tidak diurut-urut kan kadang-kadang bener-bener dok, kata mbak dukun ya, dukun bayi atau kata saudara misalnya gitu, diurut aja gitu. Jadi untuk tidak melakukan hal tersebut sampai kita tahu betul ini tuh apa. Mungkin yang terakhir, kalau memang apa ya, ada keluhan pada anak-anak ayah bunda sahabat sehat sekalian, nanti ceritakan saja ke dokternya supaya kami juga bisa memiliki info yang lengkap, kira-kira ini sakitnya ke arah mana, dan tidak menjadi penyesalan ataupun kesedihan pada orang tua. Kan kadang-kadang orang tua yang saking sayang sama anaknya itu, kenapa ya, apa ini salahnya di saya gitu kan, apalagi kalau yang dengan kelainan bawaan gitu ya, salah apa saya gitu. Jadi insya Allah tidak ada yang salah pada ayah ibu, ayah bunda, mama papa, mami papi sekalian gitu ya. Jadi jangan menjadi kesedihan atau penyesalan, tidak ada yang salah.
anak lahir dengan kondisi yang berbeda, baik itu ringan, baik itu sedang, baik itu kondisi yang berat, ya memang sudah merupakan ketetapan Allah gitu ya. Insya Allah merupakan segala ikhtiar yang dilakukan oleh sahabat sehat sekalian itu ya memang jalannya seperti itu. Jadi kadang saya sering menemukan yang kesedihan gitu ya, terutama pada ibu-ibu nih gitu. Jangan stres ya kan, ada rumah sakit Abdul Muluk. Nanti kalau mamanya stres, asinya malah sedikit gitu. Jadi boleh bawa periksakan, konsultasikan, ceritakan, nanti kita sama-sama diskusi. Karena pilihan operasi itu sesuatu yang kita diskusikan. Orang tua, dokternya menjelaskan, kemudian orang tua memahami tujuannya apa, resikonya apa. Kemudian sudah setuju baru kita lakukan tindakan. Intinya semua untuk kebaikan pasien, dalam hal ini anak-anak. Kan lagi gemes-gemesnya ya. Oke. Intinya ya dok, jangan cemas, jangan panik. Tapi tetap ya dok, harus waspada. Harus waspada. Dan betul. Lanjutnya tetap konsultasikan kesehatan anak sahabat sehat di rumah sakit Abdul Muluk bersama Dokter Nurul, spesialis bedah anak. Oke nih dok, berarti saya sekarang mau bacakan dulu pertanyaan dari sahabat sehat di rumah. Nih dari Indira. Dok, apakah yang harus dihindari ketika anak timbul benjolan? Oke. Sebelum kita menghindari, kita pastikan dulu itu apa. Itu. Kalau tadi benjolannya adalah bawaan, seperti seringnya adalah hernia, tidak ada pembatasan aktivitas sebenarnya. Jadi jangan, aduh anak saya jangan lari-lari deh, karena kalau lari-lari nanti nongol. Ya kasihan anaknya, bisa mau main mobil-mobilan diem aja ya kan gitu. Jadi sebenarnya tidak ada pembatasan aktivitas. Justru ketika kita supaya nggak timbul, prinsipnya adalah bukan supaya tidak timbul, ketika dia timbul sebabnya apa gitu. Nah kalau dia lebih mengarah kepada infeksi, baru nanti yang harus dihindari adalah apa-apa yang menyebabkan infeksi. Misal kalau benjolannya di leher, gigi bolong, apa-apa gitu ya. Kemudian kalau di area anggota gerak gitu, misalnya ada luka atau apa di sekitar kemaluan atau di kaki gitu. Kadang-kadang ada respon juga ke benjolan di sekitar lipat paha, ada infeksi di sekitar situ juga bisa. Jadi yang harus dihindari ya itu tadi, tergantung sebabnya. Oke, gitu ya. Aku Instagramnya dari Indira. Oke. Oke dok, makasih ya dok atas informasi yang telah disampaikan, dan terima kasih sudah berkenan hadir di acara podcast kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Dokter Nurul Aziza Bustam, spesialis bedah anak, dapat bermanfaat bagi sahabat sehat di rumah. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Saya Reni, promotor kesehatan rumah sakit, pamit undur diri. Salam edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dok.